Halo Sobat FCUI, apa kabar nih? Kalian tahu gak sih kali ini kita akan membahas tentang apa? Yaps, kita akan membahas mengenai alasan kita mudah terpapar dengan hoax. Kira-kira udah ada yang tahu belum? Yuk biar gak kelamaan, langsung aja nonton videonya. Dilansir dari Halo Sehat, menurut para pakar psikologi dan ilmu saraf, setiap orang punya kecenderungan alami untuk mempercayai informasi yang mudah dicerna. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis aktivitas otak dengan alat pindai fMRI. Berikut merupakan gambar alat pindainya. Dari pemindai alat tersebut diketahui bahwa otak akan melepaskan hormon dopamin setiap kali kita berhasil memahami fakta atau pernyataan tertentu. Dopamin bertanggung jawab untuk membuat kita merasa positif, bahagia, dan aman. Serta nyaman. Sedangkan ketika kita menerima informasi yang sulit, maka bagian otak yang mengatur rasa sakit dan muak akan lebih aktif. Tanpa sadar, otak manusia memang lebih menyukai hal yang sederhana dan mudah dipahami, bukan berita-berita yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Dilansir dari IDN Times, alasan kita mudah terpapar hoax antara lain, yaitu hanya membaca judul tanpa membaca isi keseluruhan dari suatu kabar. Kebanyakan orang saat melihat pemberitaan atau postingan hanya membaca judul, padahal tidak semua judul bisa menceritakan isi keseluruhan berita yang disampaikan, sehingga kita masih perlu membaca keseluruhan isi sebelum menyimpulkan dan bertindak. Selanjutnya, yaitu hanya percaya pada sumber tertentu dan terlalu mengagungkan sumber tersebut sehingga tidak mempercayai sumber lain yang dianggap berbeda golongan atau tidak sependapat. Dilansir dari psychologytoday.com, ketika kita terlalu mengagungkan seseorang atau suatu pihak, kita akan melepaskan logika atas kebenaran sehingga apapun yang keluar darinya akan selalu kita telan mentah-mentah. Sebagian besar orang-orang masih belum bisa membedakan antara satir dengan hoax. Dilansir dari Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Merdeka, sayangnya kebanyakan orang Indonesia belum bisa membedakan hal tersebut dengan hoax. Satir merupakan bentuk sindiran terhadap keadaan atau seseorang. Biasanya satir disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Sedangkan hoax merupakan informasi bohong. Ketika ada berita yang mewakili perasaan satir itu, mayoritas orang akan langsung membagikannya. Secara psikologis, seseorang yang selalu ingin benar akan mencari kebenaran informasi dari berbagai pemikiran dan akan terus belajar tentang hal tersebut. Sedangkan seseorang yang kesulitan dalam introspeksi akan terus mencari pembelaan dan pembenaran tanpa menggali lebih dalam apakah hal tersebut benar atau tidak. Jadi, jika seseorang menemukan berita yang mewakili perasaan saat itu dan orang tersebut merupakan orang yang kesulitan dalam introspeksi, maka akan langsung membagikan berita tersebut karena ia hanya ingin merasa bahwa dirinya benar sehingga tidak mengoreksi kabar terlebih dahulu. Kebanyakan orang membenarkan suatu berita berdasarkan tingkat keseringan mereka melihat berita itu lewat di lini masa media sosial. Sebuah studi mengungkapkan bahwa ketika orang-orang terdekat kita dan semua orang share berita tertentu, maka akan membuat kita merasa ingin menyebarkan berita tersebut tanpa adanya keraguan dan merasa tidak perlu mencari tahu lagi kebenaran yang sesungguhnya. Kebanyakan orang merasa dengan enggan untuk mencari kebenaran berita dan melakukan verifikasi ulang. Beberapa bahkan tidak tahu caranya. Sebuah studi psikologis menyimpulkan bahwa mayoritas orang akan bertindak sesuai apa yang diinginkan karena melihat berita yang membuat mereka tergugah. Sehingga orang tersebut akan malas dalam mencari tahu lebih jauh ataupun karena tidak mengerti cara verifikasi kebenarannya. Sebuah ajakan semacam share sama dengan berpahala, like sama dengan amin, atau komentar sama dengan membantu sudah membuat banyak orang percaya dengan berita yang disebarkan. Dilansir dari impacttvnd.com, hanya dengan sentilan perasaan mendapatkan imbalan, baik secara moral maupun spiritual, cukup mendorong banyak orang bertindak cepat dalam memproses informasi tanpa mencari tahu kebenarannya. Gimana nih alasan Sobat FCUI? Apakah ada yang relate dengan kamu? Kalau ada yang relate, coba komen di bawah dan kasih tahu aku alasannya ya. Sekian informasi kali ini, sampai berjumpa lagi di informasi-informasi berikutnya Sobat FCUI. Semoga bermanfaat.